Perkenalkan, saya Niwayana Virusita, guru dari SD Negeri 2 Sibang Gede dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 dari Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya mengambil video UKIN di kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran 2, hubungan antar makhluk hidup pada ekosistem. Kepada Bapak Ibu dosen, penguji, dan guru pamong, saya mohonkan nilai yang terbaik. Selamat menyaksikan. Berdoa selesai. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya.
hujan, tiba-tiba lagi terang, itu kalian harus jaga kondisi. Ya, kalian harus apa? Makan makanan yang bergizi supaya kalian sehat, nggak sampai sakit perut ya. Jangan jajan sembarangan ya. Nah, kalian juga harus disiplin dengan waktu. Ya, pulang sekolah kalian juga harus membantu siapa? Orang tua. Pernah kalian bantu orang tua? Pernah. Kalau ada ngapain? Nyuci piring. Kalau Anggun? Nyapu. Kalau Sri? Nyapu ya. Kalian sudah bagus ya, sudah membantu orang tuanya. Nah, sekarang ayo buka bukunya, kita belajar ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 6, dan subtema 2, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Ayo buka bukunya. Dan di sana kalian akan mempelajari tentang ekosistem dan gagasan pokok. Ayo dicari bukunya. Tema 2. Halaman berapa itu? Halaman berapa? Kalian sudah menemukan? Kita tulis ini. Tema 2, hubungan antar makhluk hidup. Ini ya, sudah dilihat halaman 60. Ayo dibuka bukunya halaman 60. Sudah ketemu? Di sana ada gambar apa? Ada rantai makanan. Ya, di mana rantai makanan itu adalah proses saling memakan. Gimana? Yang pertama itu ada yang namanya produsen. Ya. Di rantai makanan. Kemudian ada namanya rantai makanan. Yang pertama itu ada yang namanya produsen. Produsennya apa itu? Yang membuat makanan sendiri. Ayo contohnya apa? Padi ya. Contohnya dia produsen ini adalah padi. Kemudian padi itu dimakan oleh siapa? Itu namanya konsumen tingkat 1. Siapa makan padinya? Di gambar itu? Tikus. Nah, berarti tidak bisa kaliannya. Tikus. Kemudian ada konsumen tingkat 2 yang memakan tikus.
Kalian bisa menonton videonya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1 dan ke-2 dengan muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem itu berupa rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, seperti yang tadi bilang ya, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Seperti contoh di gambar ya. Jawabannya berarti si elang itu dimakan oleh apa? Ya, berarti oleh jamur ya. Pemulainya elang tadi itu yang digambar kalian itu adalah jamur. Nah, di sini ada 3 komponennya. Jadi ingat kembali, produsen, konsumen, dan pemulai. Itu peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Ini adalah produsen. Ya, produsen ini adalah tumbuhan hijau. Nah, jumlahnya paling banyak. Ya, di sini produsen jumlahnya paling banyak. Di atasnya produsen dalam piramida makanan ini ada konsumen 1. Konsumen 1 ini hewan herbivora atau hewan omnivora. Nah, di sini jumlahnya konsumen 1 lebih sedikit dibandingkan dengan produsen. Kemudian di atas konsumen 1 Herbivora. Kalian masih ingat herbivora itu apa? Hewan yang memakan tumbuhan. Kalau omnivora adalah hewan yang memakan segalanya. Ya, bisa dia makan tumbuhan dan juga bisa dia makan daging. Kalau misalnya hewan herbivora apa? Ada yang tahu? Misalnya apa? Yang memakan tumbuhan. Melala lagi. Tikus. Bisa lagi sapi. Lagi kambing. Kalau konsumen tingkat 2-nya, kita simak kembali. ada konsumen 2. Jumlahnya lebih sedikit dari konsumen 1. Nah, konsumen 2 ini adalah hewan-hewan karnivora. Dan yang paling atas ada konsumen. Konsumen tingkat 2 itu ada hewan apa? Karnivora. Apa hewan karnivora? Hewan yang makan daging. Contohnya apa tadi yang makan daging? Ular. Bisa. Apa lagi yang makan daging? Anjing. Apa lagi? Kucing. Ya. Nah, yang paling bisa itu dia juga termasuk konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 3 ya. Dia juga tergolong hewan karnivora. Sama kayak ini ya. Si ular memakan tikus. Dagingnya tikus yang dimakan. Kemudian si elang ini juga memakan dagingnya ular. Ya, jadi dia memakan dagingnya disebut apa? Karnivora. Tujuan pembelajaran pada pagi ini yang pertama dengan mencermati teks puisi, kalian mampu menemukan pokok pikiran, ya, menemukan pokok pikiran dari teks yang ini. Yang kedua, kalian akan mencermati teks bacaan, kemudian kalian dapat membuat pertanyaan-pertanyaan dari sehubungan dengan bacaan yang diberikan. Yang ketiga, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, kalian akan mampu melengkapi bagian-bagian yang ada di berikan. Yang keempat,
ular, elang, dan jamur. Nah, di sini rantai makanan yang ada pada peradaban kalian adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Ekosistem Di apa? sini yang pertama kita lihat nomor satu, Sawah. ini adalah produsen. Ya, tadi produsen adalah tumbuhan hijau yang memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesa. Nah, produsen ini atau tumbuhan ini di sini ini dimakan oleh tikus atau yang berperan sebagai konsumen satu. Jadi tikus ini adalah konsumen satu. Konsumen satu adalah hewan herbivora atau omnivora yang memakan produsen secara langsung. Jadi hewan-hewan yang langsung memakan tumbuhan itu adalah hewan yang konsumen satu. Hewan yang memakan tumbuhan secara Dan tadi pada gambar pada layar itu produsen itu padi atau apa tumbuhan hijau ya. Nah kemudian dimakan oleh tikus. Tikusnya itu merupakan konsumen tingkat satu ya, dia dimakan atau herbivora. Kemudian tikus itu dimakan oleh tingkat dua. Oh dia apa? Hewan apa namanya? Karnivora. Kemudian ada konsumen tingkat tiga atau konsumen kunsa. Itu apa? Ya, elang konsumen kunsa. Berarti ada lagi yang makan elang. Nah, elangnya mati. Kemudian ada pengulai atau jamur atau namanya juga dekomposer. Nah, inilah yang mengurai, ya, mengurai makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian dia akan memberikan ke tumbuhan hijau, makanan ke tumbuhan hijau. Inilah rantai makanannya. Ketika sudah sampai dekomposer, dia kembali lagi ke tumbuhan hijau. Ada yang bertanya? Rantai makanan terjadi aliran energi. Ya, aliran energi adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan, ya, oleh makhluk hidup lainnya. Kalian bisa simak, energi yang pertama itu adalah matahari. Matahari sebagai sumber energinya makhluk hidup, ya. Karena tumbuhan hijau itu memerlukan energi matahari untuk apa? Melakukan apa? Fotosintesis. Kemudian tumbuhan hijau itu dimakan oleh apa? Tikus. Nah, tikus itu adalah tumbuhan dimakan merupakan konsumen tingkat satu. Ya. Kemudian konsumen tingkat satu itu dimakan lagi oleh konsumen tingkat dua dan menjadi sumber energi dari konsumen tingkat dua. Dimakan apa yang dimakan tikus? Siapa yang makan? Kemudian konsumen dua dimakan oleh konsumen tiga dan menjadi sumber energi dari konsumen tiga. Ular
kembali videonya. Non-fiksi. Nah, kemarin kan kalian sudah mempelajari cara menentukan ide pokok. Ide pokok itu dapat dikembangkan menjadi paragraf non-fiksi. Untuk menulis paragraf non-fiksi, kamu harus mencari informasi dulu berdasarkan fakta yang kamu baca dari berbagai sumber. Sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang kalian ambil. Berikutnya, kalian tuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang sudah ditentukan. Nah, setelah ide pokoknya, kalian buat kalimat utama dari ide pokok yang sudah ditentukan. Berikutnya lagi, kalian membuat kalimat yang jelas berdasarkan informasi tambahan dan harus relevan ya, harus berkaitan dengan topik yang kalian ambil. Nah, di sini ya. Ada beberapa langkah untuk menentukan sarana non-fiksi. Yang pertama, kalian harus menentukan topik yang akan dikembangkan dalam sebuah cerita. Yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya dengan berkaitan dengan topik. Yang ketiga, kalian akan menulis ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah ditentukan. Yang keempat, membuat kalimat utama dari ide pokok tersebut. Yang kelima, membuat kalimat penjelas berdasarkan informasi yang ditambahkan. Dan terakhir, kalian menyusun apa? Kalimat utama dan kalimat penjelas. Seperti itu ya langkah-langkah dari penyusunan teks non-fiksi. Mempunyai LKPD ya, akan dibagikan LKPD-nya sesuai kelompok. Jadi kalian bisa mengerjakannya dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nah, kalian ini kalian baca dulu ya. Kemudian baru kalian cari di sini ide pokok. Ide dari pokok tersebut. Di kelompok 4 juga sama ya. Kalian baca dulu, kemudian kalian tentukan pokok dari pikirannya dari paragraf ini ya. Yang ini kalian membuat kondisi dari daerah peringkat pertama. Sudah semuanya ya, mendapatkan LKPD bisa kalian baca sendiri dulu. Nanti kalian kerjakan di kertas sortiran, nanti kita akan presentasi. Ya. Kalian mengerjakan LKPD, mari kita melakukan activity
sakit terhadap batinmu jawab lakukan berdebat adakah hubungan antara kondisi daerah dan ekonomi antara yang sebenarnya jelaskan dalam jawab di tempat tinggal saya pada lalu dikonsumsi dan dijual di pasar. Bagaimana sikap kita adukan bila melakukan perbedaan kegiatan ekonomi pada masyarakat bahwa menghargai mereka yang dipunya. Sudah? Ada yang mau tanya? Yang kalau tidak, itu tetap dari kelompok satu ya. Beri tepuk tangan anak-anak. Terjadinya rantai makanan pada ekosistem sawah, di mana tumbuhan hijau dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh kerang, kemudian kerang mati, maka ini membusuk diuraikan oleh murai. Ya. Misalnya dijelasin lewat tabel yang diberikan di papan. Yang lainnya bisa memperhatikan dari penjelasan Gaudi ya. Yang lainnya juga pinggir dulu biar teman-temannya lihat dari penjelasan Gaudi. Tadi ada tumbuhan hijau dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian elang mati, akhirnya membusuk diuraikan oleh murai. Sekian presentasi saya. Ada pertanyaan? Boleh dulu ya. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Saya mau presentasikan hasil dari kelompok 3. Bagaimana kondisi daerah terkendali? Baik. Kata pekerjaan orang tuamu, tani, dan pegawai negeri. Kata kerja pekerjaan orang atau laki-laki, ibu dan tani. Ada satu hubungan antara kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Jelaskan. Ada adanya penjual bunga, bunga dipetik dari pohon lalu dijual ke pasar. Bagaimana jika kita apabila terdapat perbedaan kegiatan ekonomi pada masyarakat, saling menghargai dan mendukung kegiatan ekonomi yang sendiri? Ada yang bertanya? Kalau tidak, saya cukupkan. Ayo silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 4. Mau presentasikan hasil dari kelompok saya. Rantai makanan pada ekosistem laut, yaitu fitoplankton, kemudian zooplankton, kemudian ikan-ikan kecil, kemudian ikan sedang, kemudian ikan besar, dan pengurai. Berikut akan dijelaskan dari rantai makanan yang ada di papan tulis. Silakan Srin jelasin. Temannya mungkin dulu Srin jelasin apa lagi? Oh iya, Rina yang jelasin. Yang lain Zooplankton dimakan oleh zooplankton, kemudian zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil, kemudian ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan sedang, kemudian ikan sedang dimakan oleh ikan besar, dan pengurai. ada yang bertanya? Ya, Produsennya yang mana, Bu? produsen yang mana katanya? Iya, kita pelan-pelan yang nanya produsen. Ada yang bertanya lagi? Ada? Oh, Satik, kamu tanya apa? Pengurai yang mana? Pengurainya yang mana? Ya, yang paling belakang. Ya, itu namanya pengurai. Ibu mau nanya nih.
Santi. Om Santi 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 Om.